Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mahdiah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islamic Society and the Quran. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita membahas tentang masyarakat Islam dan Quran. Dan kita juga harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, kita mengetahui arti Al-Quran ini ialah sebagai petunjuk, bisa juga sebagai pembeda, Al-Furqan atau Asyifa, penyembuh. Dan bagi umat manusia di dalam menjalani kehidupan, fungsi Al-Quran ini sangat penting, termasuk ke dalam aspek spiritual, tetapi itu juga penting dalam segi aspek dimensi intelektual, sosial, dan budaya. Dan kita juga mengetahui wahyu yang pertama turun yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ialah perintah membaca atau Iqra, dan ini merupakan penanda pentingnya suatu ilmu pengetahuan di dalam Islam. Dan juga di sini banyak sekali ayat-ayat yang mendorong untuk umat manusia di dalam menuntut ilmu, seperti di dalam surah At-Toha ayat 114 dan juga surah Az-Zumar ayat 9, yang di dalam surah At-Toha itu merupakan dalam artiannya itu merupakan sebutan doa yang berarti ialah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku pengetahuan. Dan di dalam surah Az-Zumar ayat 9 itu merupakan suatu penegasan bahwa manusia yang berilmu lebih mulia di sisi Allah. Di sini kita juga bisa mengetahui di balik Al-Quran itu sebagai Al-Huda, petunjuk, Al-Quran juga bersifat pembeda, Al-Furqan. Dia juga Al-Quran juga menjelaskan nih antara yang benar dan yang salah, serta juga menjadi asyifa atau obat dari jiwa manusia, yang dimana manusia sendiri kadang mempunyai ada kerisauan, ada mempunyai rasa khawatir, itu alami yang dialami oleh manusia. Dan Al-Quran di sini bertugas ialah sebagai asyifa atau obat untuk penyembuh di dalam khawatir atau hati manusia yang berkata-kata itu diobati seperti itu. Dan juga nilai-nilai Al-Quran yang menjadi dasar ialah membentuk dari karakter dan etika masyarakat, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, sikap tolong-menolong, dan juga merupakan sumber hukum dalam etos budaya masyarakat. Baiklah, kita akan membahas kembali tentang konsep masyarakat di dalam Al-Quran. Di dalam masyarakat Islam itu merupakan ada suatu prinsip ukhuwah yang merupakan prinsip dari keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap pembedaan. Sebenarnya bukan dalam masyarakat Islam aja ya, teman, di dalam sistem masyarakat pun itu akan membentuk suatu perspektif yang seperti itu. Karena masyarakat itu terbentuk atas dari populasi manusia yang banyak di dalam suatu daerah, maka akan membentuk dari suatu sistem yang disebut masyarakat. Dan di sini Al-Quran menegaskan bahwa masyarakat itu terbentuk yang pastinya ada laki-laki dan perempuan, dan dijadikan juga secara berbangsa-bangsa, bersuku, dan agar saling mengenal. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan pembeda terhadap suku, bangsa, bahasa, serta warna kulit itu merupakan tanda kebesaran dari Allah yang harus kita sikapi secara positif. Dan Al-Quran pun di sini mengajarkan tentang namanya toleransi beragama dan penghormatan terhadap keberagaman dan keyakinan, sebagaimana itu di dalam terdapat nih di dalam surah Al-Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 62 dan surah Al-An'am ayat 108. Lanjut, kita membahas tentang nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat Islam. Nilai-nilai Al-Quran itu balik lagi nih, Al-Quran itu ingin menjadikan, Al-Quran itu mendasari masyarakat Islam itu ialah secara kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan kepedulian sosial. Dan Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk senantiasa melakukan perubahan positif seperti kehidupan bermasyarakat, yang itu pun terdapat di dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3 dan Al-A'raf ayat 11. Dan
fungsinya itu untuk apa masyarakat dilakukan pengembangan dan pemberdayaan. Itu sangat berguna ya. Itu tentunya sebagai perubahan, kita menyikapi perubahan zaman, apalagi dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Ini kita harus terus berkembang, dan tapi tetap juga kita dalam perkembangannya harus mendasari terhadap nilai-nilai Al-Quran yang sebagaimana dijelaskan tadi, seperti itu. Baiklah, kita akan membahas tentang implementasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, banyak penerapan yang kita terapkan nih dari segi nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat pun tentunya. Contohnya yang mungkin kita bisa mengetahui dari segi aspek pendidikan. Aspek pendidikan di negara Indonesia sendiri itu banyak munculnya pendidikan seperti pesantren. Pesantren ini ialah pendidikan agama yang mengajarkan Al-Quran itu secara lebih dalam lagi, dan pendidikan pesantren ini sangat banyak di Indonesia. Mungkin kita bisa mengetahui satu daerah ada satu pesantren. Itu merupakan cerminan bahwa implementasi Al-Quran itu diterapkan dalam segi masyarakatnya, dan diterapkan juga oleh negara tersebut, bahwa negara ini karena mayoritasnya kebanyakan muslim, maka dia mencerminkan nilai-nilai Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari segi pendidikan, kita juga bisa memunculkan implementasi Al-Quran dari segi seni, yang dimana itu ialah seni kaligrafi. Di seni kaligrafi ini itu merupakan dakwah atau penguat spiritualitas, dan di sini para kaligrafer berupaya untuk menghidupkan Al-Quran melalui karya seni yang mencerminkan keindahan dan nilai-nilai ilahiyah. Seperti itu untuk implementasinya. Dan untuk living Quran itu menekan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman konsep hidup nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu sebenarnya tidak dibaca aja atau dihafal, tapi juga dihayati, diamalkan dalam perilaku, tradisi, budaya sehari-hari. Dan melalui living Quran, masyarakat diharap bisa mewujudkan kehidupan yang adil, harmonis, beradab, serta rahmat bagi seluruh manusia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang hijab and the woman. Seperti yang teman-teman ketahui, hijab itu merupakan kata yang tidak asing bagi kita, terutama umat muslim. Dan hijab ini sebenarnya dalam artian itu tuh digunakan sebagai penutup kepala. Tapi kita lebih lanjut memahami arti makna kata hijab. Dari secara bahasa Arab, hijab itu bukan sebagai bentuk penutup kata kepala atau seperti yang saya pakai sekarang ini, kerudung, tapi dia itu merupakan penghalang, pemisah, atau sesuatu yang menutup. Dalam Al-Quran, kata hijab itu disebut sebanyak 8 kali, namun tidak satu pun yang langsung merujuk pada pakaian wanita. Misalnya pada surah Al-A'raf ayat 46, hijab itu yang bermakna tabir yang memisahkan antara penghuni surga dan neraka. Arti hijab itu yang memiliki makna filosofi dalam bentuk batasan, seperti itu. Nah, kita lanjut dalam sejarah hijab. Hijab ini menjadi wacana dalam kode Bilamama yang kemudian berlanjut dalam kode Harabumi dan kode Asyariah. Ketentuan berhijab itu sudah dikenal di beberapa kota seperti Mesopotamia, Persia, Babilonia, dan Asyariah. Ketentuan hijab itu hanya diperuntukkan kepada wanita yang terhormat saja, dan kemudian diperuntukkan kepada wanita kelas menengah ke atas. Budaya ini semakin menyebar karena terjadinya perang antara Romawi dan Bizantuni dan Persia, karena rute perdagangan diubah untuk menghindari konflik tersebut, yang sehingga pesisir Jazirah Arab menjadi pusat transit dalam perdagangan, sehingga wilayah itu pun menjadi tempat berlindung dalam daerah konflik.
Dan sebab itulah terjadinya budaya Hellenisme, Bizantium, dan Mesopotamia, Sasania, dan dengan budaya Arab yang awalnya memiliki kebudayaan tersendiri. Dari sanalah tradisi orang berhijab orang Arab ini dibawa oleh orang Persia, serta tradisi memisahkan pria dan wanita yang dibawa oleh orang Romawi Bizantium. Budaya orang Persia yang menggunakan hijab lebih menonjolkan kepada menutupi mulut dan hidung seperti memakai cadar atau niqab. Ini dikenakan oleh orang-orang wanita Persia untuk mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Budaya Romawi yang memisahkan wanita pria yang dibawa oleh orang Romawi merupakan tradisi yang berdasarkan dari Yunani kuno. Ketika orang-orang Yunani kuno membuat rumah mereka menjadikan rumah tersebut menjadi dua, yaitu satu untuk pria dan satu untuk wanita. Dan proses ini tuh tidak menyebar, hanya terjadi di daerah pesisir Arab saja. Dan proses penetapan pemberian karakter hijab ini memuncak ketika akulturasi itu bersentuhan dengan agama Islam yang terjadi pada periode dinasti Umayyah, sehingga akulturasi tersebut sangat dikukuhkan dalam Islam, sehingga pakaian hijab yang tadinya hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas yang ingin menggunakan saja malah menjadi kewajiban yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan wanita, serta menjadikan simbol keagamaan seseorang. Yang awalnya pada mula Islam masih tetap menjadikan hijab khusus bagi wanita merdeka, tapi ini bisa menjadi lebih luas lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hijab. Di dalam dunia modern ini, perkembangan hijab tentu sangat pesat, dan tentu juga banyak orang yang memaknai hijab ini sebagai pelindung kepala tentunya. Di sini negara yang merupakan anti terhadap perkembangan hijab ini itu lumayan banyak di dunia. Yang salah satunya itu merupakan negara Maroko, Tunisia, Prancis, Belgia. Mereka di sana melarang warganya untuk menggunakan hijab karena mereka menganggap ketika warga tersebut menggunakan hijab maka disamakan dengan teroris atau mengancam kedaulatan, ketenangan, dan keharmonisan suatu daerah. Namun ada juga nih negara yang gak melarang tapi mereka mendiskriminasikan terhadap penggunaan hijab, seperti negara Spanyol, Cordoba, karena di sini mereka hanya melihat hijab itu sebagai bentuk diskriminasi, tapi mereka tidak melarang ketika umat Islam ingin beribadah atau membangun tempat peribadahan di negara mereka, dan umat Islam membeli tanah di negara tersebut. Mereka tidak melarang hal tersebut, mereka hanya mendiskriminasikan terhadap hijab, begitu. Baiklah, sekarang kita bahas tentang negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia itu merupakan negara yang mayoritasnya muslim terbanyak. Maka di Indonesia ini menjadi tren tersendiri dalam penggunaan hijab dan perkembangannya tentu sangat pesat. Dan ini pun perkembangannya tidak lepas dari faktor ekonomi dan budaya populer. Namun di balik itu semua, ya kita juga harus mengetahui dong, hijab itu bukan sekedar gaya tapi juga ketaatan. Dan kita balik lagi nih, ternyata di dalam perkembangan tren hijab yang sangat pesat ini ada juga oknum-oknum yang memakai hijabnya ini tidak merupakan syariat Islam, yang seperti terlalu tipis, ketat, atau hanya menutupi sebagian kepala. Oleh karena itu, Islam menetapkan syarat yang hijab itu harus longgar, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian pria non-muslim, dan tidak menarik perhatian secara berlebihan. Baiklah, sekarang kita bahas negara Indonesia. Negara Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di Indonesia, maka tren dari penggunaan hijab ini mempunyai pengaruh yang besar juga. Di sini negara Indonesia juga berperan sebagai pembuat dari produk hijab tersebut, dan mereka juga mengembangkan role model dari hijab ini menjadi lebih menyesuaikan zaman seperti itu. Dan fashion hijab pun banyak terjadi di negara Indonesia, dan juga di negara Indonesia ini dalam peningkatan fashion muslim itu sangat besar dari segi faktor ekonomi.
Dan juga ada perbedaan antara hijab yang syar'i dan non syar'i. Dan seperti yang kita ketahui ya, penggunaan hijab di Indonesia sangat banyak ya, apalagi karena ini mayoritas muslim. Namun dari segi muslim juga kita harus mengetahui penggunaan hijab yang sesungguhnya, sebenarnya itu yang sesuai syariat itu yang bagaimana, yang mungkin kan tidak transparan dan tidak ketat dan tidak pendek, yang sesuai untuk menutup kepala, yang tidak kelihatan auratnya. Namun ada juga dari kalangan oknum yang memakai hijab itu hanya sekedar hijab saja, atau hanya menutup sebagian dari kepala tengah seperti ini. Ada juga yang mereka itu hanya sekedar meselempangkan hijab itu di bagian dadanya saja. Ya sebenarnya itu hak dari setiap orang, namun ya kita hanya mengetahui bahwa wanita muslim itu sebagaimana memakai syariat Islam dalam penggunaan hijab itu sesungguhnya ya menutup kepala dan tidak transparan, tidak. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan baik untuk teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.